Assalamualaikum Sobat Football United. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Manchester United ini secara eksklusif ya memantau pemain dari Red Bull Salzburg, pemain Mali ini, pemain sayap serang, yaitu adalah Nene Dorgeles. Disebutkan bahwa sang pemain ini telah atau sedang dimonitor oleh Manchester United, dan pembicaraan awal ini pun juga sudah dilakukan ya untuk memberikan informasi terkait dengan harga paket dan lain-lain. Manchester United masih terus bekerja sebelum membuat keputusan final. Nah, ini menarik mengenai Nene Dorgeles. Gua berusaha untuk mencari data-data informasi mengenai Nene Dorgeles yang bermain di Red Bull Salzburg. Pemain berusia 22 tahun. Dia bisa bermain di striker dan juga penyerang kiri. Dan saat ini bermain bersama dengan Red Bull Salzburg ya di Liga Austria. Di salah satu pertandingan dari Red Bull Salzburg ini, ketika mereka menang 3-0 menghadapi Klagenfurt, Nene Dorgeles mencetak 1 gol dan menjadi player of the match ya. Dan bersama dengan tim nasional Mali pun juga, ketika di bulan November Mali menang besar 6-0 menghadapi Eswatini di kualifikasi Piala Afrika, dia mencetak hat-trick di sana. Jadi memang ada potensi ya dari apa yang ditunjukkan di sini. Dan yang menarik juga gua ambil dari WhoScored sama memberikan informasi dia bisa bermain di sayap kanan maupun juga sayap kiri, area serang, dan ada beberapa poin mengenai titik kekuatan dan juga titik kelemahan. Dan kekuatannya ada pada dribbling, penguasaan bola, passing, dan juga kontribusi defensif. Nah, ini menarik ya. Lalu kelemahannya apa? Disiplin. Jadi pada disiplin. Lalu pada duel, lalu pada pengetahuan ataupun awareness tentang offside ya, posisi offside, dan juga pada crossing. Itu yang ditulis oleh atau dikabarkan di WhoScored. Nah, dari Transfermarkt, berapa harga dari Nene Dorgeles? Ini sekitar 8 juta euro. Ini menurut Transfermarkt ya. Pemain yang ketika pindah di tahun 2023 dari KVC Westerlo di Belgia menuju Salzburg, ini dihargai 3,5 juta euro. Nah, ini menarik sih menurut gua ya, pemain Nene Dorgeles. Dan salah satu fakta lainnya yaitu adalah bagaimana Nene Dorgeles ini sempat berada di klub yang sama dengan Sekou Kone, yaitu Guidars FC. Ini klub di Mali ya. Siapa nih otak ataupun arsitek di belakang diincarnya Nene Dorgeles? Vivel, menurut gue ya, Alexander Vivel, yang saat ini sedang dalam situasi akan diperpanjang kan, kabarnya seperti itu, oleh pihak dari Christopher Vivel, yang kabarnya memang sedang dalam situasi akan diperpanjang secara permanen nih di Manchester United. Vivel dengan Red Bull ini menurut gue bukan yang baru lagi ya, dimana dia juga sempat berada di Red Bull Group, Christopher Vivel ini. Dan menurut gua nampaknya memang inilah arah dari kebijakan transfer Manchester United. Nah, yang menarik adalah gua akan membahas terkait hal tersebut ya, arah transfer, nanti di konten selanjutnya atau konten yang lain. Tapi yang menarik adalah Nene Dorgeles ini dia berposisi sebagai sayap serang, lebih ke daerah sebelah kiri. Apa ini artinya? Apakah Manchester United akan melepas pemainnya di posisi tersebut atau melakukan regenerasi? Kalau kita lihat bagaimana memang dalam pergerakan kali ini, Manchester United hampir dapat dipastikan akan melepas Marcus Rashford.
mungkin secara pinjaman dulu, lalu setelahnya akan secara permanen. Nah, kalau itu terjadi, maka pemain dengan karakter menyerang ya, secara mungkin yang karakteristiknya sebagai penyerang sayap sebelah kiri, praktis hanya Garnacho. Karena Bruno Fernandes yang beberapa kali ditempatkan di posisi tersebut ya bukan sebagai penyerang sayap ya kan. Jadi menurut gue memang Manchester United ini mencari pemain yang bisa ya menggantikan posisi Rashford. Tapi yang menarik adalah memang yang dicari bukan pemain-pemain premium, bukan pemain-pemain bintang superstar dengan gaji tinggi, transfer tinggi. Nampaknya memang kebijakan dari Manchester United bukan seperti itu, tapi justru untuk mencari bakat-bakat ya. Dan ini menurut gue tugas dari Christopher Vivell, dan mungkin juga kenapa dia direkrut oleh Manchester United. Tapi seperti gue katakan, gue akan membahas hal tersebut di konten yang lain. Nah, apakah dia akan cocok di Manchester United? Ini kan selalu menjadi pertanyaan ya, Nene Dorgles. Wah, kalau melihat dari bakat, dia memiliki potensi. Tapi seperti juga pemain-pemain muda yang lain, ketika ke Manchester United, tantangan itu lebih besar dari sisi non-teknis menurut gue. Mental, karena akan menjadi sorotan dan lain-lain ya kan, mungkin akan ada perubahan gaya hidup. Dan menurut gue disinilah peran dari Ruben Amorim sebagai head coach. Bagaimana dia bisa mengelola talenta-talenta seperti ini. Bukan hanya secara teknis saja, tapi juga secara non-teknis. Dan di sisi lain, ini butuh proses jelas. Ini butuh proses karena belum tentu dia akan langsung jadi. Dan ketika dia memang nanti diberikan kesempatan, ternyata dia tampil bagus, pertanyaan selanjutnya adalah tentang konsistensi selalu di sana, ya kan? Dan ini butuh proses menurut gue. Artinya harapan terhadap Nene Dorgles kalau seandainya memang datang ke Manchester United ini juga harus diatur. Tapi gue melihat memang dia bukan atau belum menjadi pemain yang sudah jadi, apalagi pemain premium ya. Dia pemain yang memiliki potensi yang sangat besar. Kurang lebih seperti itu terkait dengan Nene Dorgles. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.